Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teni Bagindo di channel Apa Itu. Pada video sebelumnya tentang introduction tentang sensor, saya udah jelasin salah satunya ini sekilas. Ini temperatur sensor dan kelembapan ya. Kali ini saya mau coba rangkai ini tampilin si temperatur sama kelembapannya di handphone dengan blink, biar gampang dengan blink, jadi nggak banyak codingnya. Nah, sebelumnya saya jelasin dulu singkat DHT ini apa sih gitu kan. Jadi DHT ini ya sensor temperatur sama sensor kelembapan. Cara kerjanya, kalau kelembapan biasanya dia bagi antara kondisi kelembapan udara yang eksis sama saturatednya. Jadi di situ dia dapat persentasenya. Jadi udara itu sebenarnya bisa mengikat air gitu kan. Jadi dia bisa menyerap air. Nah, yang dibilang persentase humidity itu adalah berapa besar kondisi sekarang dengan kemampuan udara untuk menyerap air. Nah, itu persentasenya, itu perbandingannya. Nah, cara rangkainya gimana? Sekarang saya pakai Note MCU ya, Note MCU. Sekarang saya pakai Note MCU buat koneksi dengan si DHT sebelah sini. Nah, connectivity-nya seperti apa wiringnya? Nah, ini di layar udah ada ya, sama seperti ini, mungkin bisa dilihat lebih jelas. Nah, si DHT ini ada dua tipe. Itu ada yang 3 konektor, ada yang 4 konektor. Nah, ini kebetulan 3 konektor udah ada pull up resistornya, jadi nggak perlu dipasang pull up resistor. Kalau yang seperti ini aja gitu kan, nggak ada PCB-nya gini. Nah, ini pinnya ada 4. Nah, pin 4 ini harus kita kasih pull up resistor. Jadi dari sebelum kita ambil datanya, yang dipakai ini cuma 3, 1, 2, 3. Nah, yang tengah ini, bukan yang tengah, yang nomor 2 itu harus di pull up ke VCC ya. Jadi ke 3,3 volt kalau di Note MCU. Kasih resistor mungkin berapa, 10K atau berapa, saya belum pernah nyoba juga sih pakai ini. Oke. Nah, kalau ini nggak perlu, jadi cuma 3 wire aja. Pertama VCC, kalau kita lihat di layar ini VCC yang di bawah nih, kalau posisinya kayak gini ada VCC. Habis itu di tengahnya yang sinyal saya connect ke D3. D3 ini kalau di SP8 di itu GPIO 0. Nah, habis itu groundnya saya connect ke ground. Oke, sebenarnya simple itu aja. Nah, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya ya kita langsung ke ini aja, langsung coding aja. Nah, saya buka Arduino IDE. Nah, karena saya nggak mau terlalu jelimet, saya ambil dari ini aja, dari example sketch-nya si Arduino. Coba kita tinggal buka di sini. Oh, sebelumnya kalau mau pakai DHT, library-nya harus diinstal dulu. Jadi kita ke sini ke manage library. Nah, setelah library manager-nya dibuka, kita tinggal ketik DHT yang 1, 2, 3. Ini ada DHT sensor library. Install aja, diklik install. Biasanya dia minta library tambahan, ada fruit atau apa, okein aja. Nah, setelah itu baru kita bisa pakai. Nah, kita balik ke sketchnya. Sketchnya saya nggak mau ngetik-ngetik, saya pakai example aja. Nah, cuma ini kan Note MCU ya, jadi kita buka aja library-nya blink. Oke, blink, kita cari di sini ada more ada DHT 11. Nah, kalau kita gedein, nah cuma di sini dia pakai Ethernet, nggak pakai WiFi. Si Note MCU ini kan konektivitasnya WiFi. Maka kita buka aja satu lagi, kita buka example-nya si blink juga WiFi, buat WiFi. Kita ambil aja SP8266 standalone aja. Yang kita perlu, karena di kiri ini coba misalnya kita lihat di sini, ini biar gak ribet, kita copy dulu semua, atasnya nggak usah, saya ambil dari sini ya, dari define, biar nggak rame. Saya copy, saya bikin sketch baru.
saya masukin di sini, ini sketch baru, paste saya sini. Oke. Nah, yang nggak penting di sini SPI karena kita nggak pakai Ethernet field, terus Ethernet H juga sama, Blink Simple Ethernet kita nggak pakai Ethernet. Oke. Jadi yang kita ambil di sini dua ini, Blink Simple ESP8266 sama ESP8266 WiFi. Ini kita copy. Nah, yang atas ini, tiga ini kita hapus, kita override. Nah, udah. Habis itu apa lagi? Kita perlu ini authentication token. Oke. Ini yang dua ini, SSID sama password, karena Ethernet nggak ada SSID dan password. Kita taruh aja di bawahnya authentication sini. Pas. Nah, udah. Nah, tinggal kita isi nih. Kita isi si tokennya saya udah ke override, copy. Ini tokennya tinggal di pas saya sini, terus SSID apa itu, terus WiFi passwordnya 12345678990. Nah, apalagi kira-kira sisanya kan nggak berubah nih. Ada satu yang belum di setup. Di setup itu Blink Begin Authentication. Kalau si Ethernet dia nggak pakai SSID dan password. Di sini kita harus kasih tambahin SSID dan pas kan? Udah. Nah, ini saya jelasin sketchnya singkat. Oke, di atas library buat ESP8266 WiFi. Jadi si ESP8266 WiFi, si Note MCU nya bisa pakai WiFi connectivity. Setelahnya apalagi di bawahnya ini Blink Simple ESP8266. Oke, ini library Blink biar dia bisa inject ke ESP8266. Nah, setelah itu DHT.H. Nah, ini library si DHT nya. Jadi si chip DHT nya ini dia library-nya ada. Oke, ini yang tadi kita bikin, token, Blink token, SSID sama password. Selanjutnya, nah si library DHT ini bisa dipakai bukan cuma buat si DHT 11 aja, tapi bisa DHT 11, 22 sama 21. Oh, ada yang kelewatan sama saya, define DHT pin 2. Nah, karena kita tadi pakai pasangnya di digital 3, kalau ingat tadi digital 3 itu GPIO 0. Kalau pengen tahu kita bisa sini lihat. Nah, ini ada nih digital 3 itu GPIO 0. Oke. Nah, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kita ke bawah, Blink DHT, dia bikin objek DHT, parameternya DHT pinnya 0, DHT type nya si DHT 11. Habis itu setup Blink timer dia bikin timer, Blink timer. Jadi Blink timer itu gini, itu kayak scheduling ya Blink, jadi kita bisa ngeksekusi setiap berapa interval. Oke, selanjutnya di bawahnya dia bikin function send sensor. Nah, ini sebenarnya dia baca, dia bikin variabel H sama variabel T. Isinya adalah hasil pembacaan dari objek DHT ini, DHT.create humidity sama dengan H, DHT create temperature sama dengan T. Jadi dia bikin dua variabel H dan T. Nah, ini selanjutnya dicek nih, H sama T nya ada value nya nggak, atau nggak NaN nggak. Kalau dia nggak ada value nya, dia tulis ke serial monitor failed to read from DHT sensor, jadi nggak bisa baca dari DHT sensor. Habis itu return, keluar dari function ini. Nah, kalau ini nggak mau ada isinya, dia loncat ke sini. Loncat berikutnya Blink virtual write virtual pin 5, value nya apa? H. Di bawahnya sama, virtual pin 6, value nya T. Nah, ini yang dikirim ke aplikasi Blink. Jadi si virtual pin 5 dan virtual pin 6. Ntar di Blink tinggal kita baca tuh
kita mau kemanain tuh, virtual pin 5 atau virtual pin 6. Nah selanjutnya di setup ini ngapain aja. Standar pertama bikin serial communication, ini biasanya buat serial monitor ya, baud rate-nya 9600. Habis itu dia mulai aplikasi Bing-nya, connect-nya pakai authentication token, SSID dan password standar. Habis itu dia jalanin si DHT-nya nih. Selanjutnya dia bikin timer Blink tadi yang dibikin. Timer set intervalnya 1000 atau 1 detik. Apa yang dieksekusi di timer ini kayak scheduling. Tiap 1 detik dia eksekusi sensor, jadi dia jalanin function sensor ini tiap 1 detik. Jadi tiap 1 detik dia tulis ke Blink value dari H dan T ini ke virtual pin 5 dan 6. Selanjutnya di loop seperti apa? Loop nggak ada, loop cuma jalanin si Blink run sama timer run aja. Jadi si Blinknya di run di loop sama si timer ini, jadi schedule ini tiap 1 detik. Itu aja. Oke, kita langsung connect aja. Oke, udah connected. Nah kita ke tools, boardnya udah, portnya udah, tinggal kita upload aja sketchnya. Oh harus di save dulu apa. Oke, ini sketchnya jalan, kita lanjut. Nah sembari nunggu compile, kita buka Blink aplikasi aja. Kita lihat di sini saya udah bikin project baru, device-nya si ESP ini, authentication tokennya sama ini yang tadi kita tulis di situ. Habis itu kita mau baca virtual pin 5 dan 6. Biar bisa tampil di sini kita tambahin aja 2 widgetnya itu gauge aja gitu kan. Jadi kita tambahin gauge aja, gauge 2 biji. Yang satu virtual, kita kasih nama temperatur virtual pin. Tadi temperatur itu virtual pin berapa? Temperatur virtual pin 6. Virtual pin 6. Oke. Ini gedein aja biar kelihatan. Habis itu yang satu lagi gauge yang satu lagi kita kasih nama humid untuk kelembapan ya, DT. Virtual pin 5. Ini kita gedein. Oke, langsung kita jalanin. Nah ini langsung ada isi. Oh dia udah kelar uploadnya. Nah ini udah tampil langsung. Nah kita bisa cek nih si ininya berfungsi nggak. Coba saya manipulasi, saya bikin kelembapan udaranya naik. Gimana caranya? Saya punya nih nebulizer, saya tinggal kasih aja nih, taat, kelembapannya naik nggak? 84%, 54%, 57, 60. Ya ini air semua nih. Tuh. Terus. Ini dia agak delay ya. Harusnya ini langsung 80. Ya udah uap air semua yang saya semprotin. Nah, itu 83, 84. Nah, karena dia udah uap airnya dingin, temperaturnya juga turun. Nah, sekarang coba kita keringin. Saya punya air dryer jadi-jadian. Hop, kita turun. Coba kita keringin. Wah ini panas banget deh. Nah kita bisa lihat nih, dia ntar si kelembapannya turun nih karena air kering. Tuh turun 50, temperaturnya naik. Ya panas ini, tangan saya panas. Nah gitu gimana caranya si sensor value ini bisa pindah ke handphone kita. Nah sebenarnya saya ada project mau pakai ini si DHT ini, temperature value sama Note MCU, sama mungkin saya tambahin ini peer. Nah kira-kira apa yang saya bikin? Jadi kombinasi ada peer, Note MCU sama DHT. Kira-kira jadi apa? Disimak aja video berikutnya. Itu aja.
Semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan penjelasan saya, tolong dikoreksi, tolong di komen, like, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak.